Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bahan polimer, karet, bahan tambahan, dan penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk topiknya, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama, ada Samuel Rumah Horbo, M. Gading Rinzani, dan saya sendiri, Peter Evandi. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai apa sih polimer itu. Polimer merupakan molekul raksasa atau makromolekul yang merupakan gabungan dari monomer-monomer. Polimer sendiri mempunyai massa molekul yang relatif sangat besar, yaitu sekitar 500 sampai 10.000 kali berat molekul unit ulangnya. Dan istilah polimer sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu polis yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian, yang berarti banyak bagian atau banyak monomer. Lalu, untuk pengkelompokan polimer dibagi menjadi empat. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Yang kedua, berdasarkan proses pembentukannya. Yang ketiga, berdasarkan jenis monomernya. Dan yang terakhir, berdasarkan sifatnya terhadap panas. Nah, untuk pengelompokan berdasarkan asalnya, yang pertama adalah polimer alam. Polimer alam sendiri merupakan polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup, sehingga tidak perlu diciptakan lagi oleh manusia. Contoh polimernya itu adalah pati atau amilum, selulosa, protein, asam nukleat, dan karet alam. Untuk contoh di kehidupannya sehari-hari, ialah biji-bijian, akar umbi, sayur, kayu, kapas, susu, daging, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada polimer sintetis. Berbeda dengan polimer alami yang sudah tercipta dari alam, polimer sintetis ini tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Contohnya adalah polietena, polipropena, PVC, polivinil alkohol, teflon, dakron, nilon, polibutadiena, polyester, melamin, dan epoksi resin. Nah, contohnya sendiri yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu ada kantong, kabel plastik, tali, karung, botol plastik, pipa paralon, ban mobil, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Samuel Rumorbo. Pengelompokan polimer selanjutnya dikelompokkan berdasarkan proses pembentukannya, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi ialah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap. Pada reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkapnya, lalu berikatan dengan monomer lainnya. Misal contohnya ialah pembentukan polipropena dari propena. Untuk contoh polimer lainnya, seperti yang kita lihat pada tabel, ada polietilena yang biasa digunakan pada tas plastik, atau misalnya polivinil dienklorida yang biasa kita gunakan pada plastik wrap, maupun teflon yang biasa kita gunakan pada pelapisan alat masak agar tidak lengket. Sedangkan polimer kondensasi terjadi ketika dua atau lebih monomer sejenis atau berbeda jenis bergabung membentuk molekul besar disertai dengan pelepasan molekul kecil. Misalnya pada pembentukan backlit dari fenol dan metanol. Adapun contoh lainnya seperti nilon yang biasa kita kenal sebagai benang nilon, dakron yang biasa kita gunakan sebagai isi bantal maupun isi boneka, atau backlit yang berfungsi sebagai isolator panas. Pengelompokan selanjutnya adalah pengelompokan berdasarkan jenis monomernya, yang dibagi atas homopolimer dan copolimer. Apa itu homopolimer? Homopolimer dibentuk dari monomer tunggal yang hanya mengandung satu unit berulang. Homopolimer biasanya dibentuk melalui teknik polimerisasi yang disebut polimerisasi adisi. Unit yang berulang terkurung di dalam rak yang merepresentasi struktur kimiawi dari homopolimer. Contohnya, jika A diambil dari unit berulang dari homopolimer tertentu, struktur homopolimer bisa direpresentasikan dengan AAAN, seperti yang tertera pada layar. Biasanya, penamaan homopolimer ini
diawali dengan kata poli, lalu diikuti dengan nama kimiawi dari unit yang berulang. Misal contohnya unit vinil klorida membentuk polimer bernama polivinil klorida atau PVC. Beberapa contoh homopolimer lainnya itu termasuk polietilena, polipropilena, polistirena, dan politetrafluoretena atau teflon. Selanjutnya ada kopolimer. Apa itu kopolimer? Kopolimer adalah polimer yang dibentuk dengan lebih dari satu monomer. Kebanyakan kopolimer dibentuk melalui proses polimerisasi kondensasi. Kopolimer dibagi menjadi beberapa kelas: kopolimer blok, kopolimer bergantian, kopolimer graf, dan kopolimer statistikal. Struktur atas kelas tersebut bisa dijelaskan secara sederhana menggunakan dua tipe unit berulang semu A dan B. Maka dari itu, contoh bentuk struktur kopolimer membentuk ABB, AB, AB, ABB, seperti pada layar. Adapun contohnya yaitu nilon, dacron, serta bakelite.